Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir. Meski demikian, Kabupaten Bangli memiliki danau terbesar di Bali, yaitu Danau Batur. Danau ini mengairi sebagian besar wilayah pertanian di Bali bagian selatan. Menempati bagian tengah pegunungan dan dataran tinggi Pulau Bali, suhu udara di daerah Bangli cukup sejuk, bahkan dingin di malam hari untuk wilayah Kintamani. Dengan cuaca sejuk yang senantiasa berkabut dan hujan, daerah Bangli khususnya daerah pegunungan di Kintamani menjadi penghasil buah-buahan yang berkualitas baik. Kabupaten Bangli memiliki beberapa objek wisata yang sudah terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Kintamani. Objek wisata kawasan Batur atau lebih dikenal dengan kawasan Kintamani terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani. Objek wisata kawasan Batur berada pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya berhawa sejuk pada siang hari dan dingin pada malam hari. Dari ibu kota Bangli, objek wisata ini berjarak 23 km. Objek wisata ini dapat dicapai dengan kendaraan bermotor karena lokasi ini menghubungkan kota Bangli dan kota Singaraja. Sedangkan untuk rute objek, menghubungkan objek wisata kawasan Batur dengan objek wisata Tampak Siring dan Besakih. Nama objek wisata kawasan Batur disesuaikan dengan potensi yang ada, yaitu Gunung Batur dan Danau Batur. Nama Pura Batur berasal dari nama Gunung Batur yang merupakan salah satu pura Sadkayangan diemong oleh warga desa Batur. Sebelum meletusnya Gunung Batur pada tahun 1917, Pura Batur berada di kaki sebelah barat daya Gunung Batur. Akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Batur, maka pura bersama warga desa Batur dipindahkan ke tempat sekarang. Sisa-sisa lahar yang membeku berwarna hitam. Gunung Batur tegak menjulang. Danau Batur teduh membiru. Inilah yang merupakan suatu daya tarik bagi setiap pengunjung. Para nelayan juga mewarnai kesibukan di Danau Batur dengan memancing ikan mujair yang hasil tangkapannya dijual di pasar kota Bangli. Sehingga di Bangli dikenal dengan sate mujairnya dan mujair nyat-nyat yang merupakan makanan ciri khas Kabupaten Bangli. Pura Kehen. Pura Kehen terletak di kaki Bukit Bangli, 2 km arah utara kota Bangli. Pura Kehen merupakan salah satu pura kuno di Bali. Di pura ini tersimpan 3 buah nekara perunggu kuno. Pura Kehen yang terletak di desa Cempage memiliki banyak keunikan. Selain letaknya yang strategis, pada pintu masuk pura tidak menggunakan candi bentar seperti pada Pura Kayangan Jagat umumnya. Pintu masuk Pura Kehen memang agak berbeda, yakni menggunakan candi kurung. Di samping itu, keberadaan balai kulkul pada batang pohon beringin turut memberi warna lain bagi Pura Kehen yang menjadi salah satu objek pariwisata unggulan di kota Bangli. Meski telah ditemukan 3 prasasti tentang Pura Kehen, namun belum dapat dipastikan kapan pura tersebut didirikan. Kehen sendiri diperkirakan berasal dari kata keren atau tempat api. Bila dihubungkan dengan prasasti pertama yang berbahasa Sanskerta. Upacara di Pura Kehen Bangli berlangsung setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Hari Raya Pager Wesi, yakni setiap Budak Kliwon Wuku Sinta.
Upacara besarnya yaitu Ngusabe Dewa, atau biasa disebut Karya Agung Betara Turun Kabeh. Upacara ini berlangsung setiap 3 tahun sekali, tepatnya Purnama kelima. Desa Tradisional Penglipuran. Desa adat Penglipuran berlokasi tak jauh dari pusat kota Bangli, berjarak 45 km dari kota Denpasar. Desa adat yang juga menjadi objek wisata ini sangat dijangkau karena letaknya yang berada di jalan utama jurusan Bangli dan Kintamani. Keasrian Desa Penglipuran sudah dapat kita rasakan begitu memasuki kawasan desa. Pada areal Chatuspata yang merupakan area batas memasuki desa adat Penglipuran, terdapat balai desa, fasilitas masyarakat, dan ruang terbuka untuk pertamanan yang merupakan areal selamat datang. Desa Penglipuran merupakan sebuah desa yang memiliki tatanan khas dan berbeda dengan desa-desa adat lainnya yang ada di Bali. Ciri khas desa tersebut terletak pada angkul-angkul atau pintu gerbang rumah penduduknya yang seragam. Di desa ini terdapat 76 angkul-angkul yang berjajar rapi dari ujung utara hingga selatan desa. Angka 76 ini menunjukkan 76 keluarga utama atau pengarep yang ada di desa ini. Selain angkul-angkul yang seragam, desa ini juga memiliki sejumlah adat dan tradisi unik lainnya. Salah satunya, pantangan bagi kaum lelaki untuk beristri lebih dari satu atau berpoligami. Laki-laki desa Penglipuran dididik untuk setia kepada satu pasangan saja. Di sini ada awik-awik atau aturan adat yang melarang praktik poligami. Jika melanggar, warga tersebut akan dikucilkan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Karang Memadu. Penataan fisik dan struktur desa tersebut tidak lepas dari budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Penglipuran. Budaya ini sudah berlaku secara turun-temurun. Desa Trunian. Desa Trunian adalah salah satu desa di Kintamani yang cukup unik. Terletak di sebelah timur bibir Danau Batur, dan letak desa ini sangat terpencil. Dari desa Kedisan ke desa Trunian, wisatawan harus menyeberang Danau Batur selama 45 menit dengan perahu bermotor atau 2 jam dengan perahu lesung yang digerakkan dengan dayung. Trunian juga dapat dicapai lewat darat melalui desa Buahan dan Abang. Hawa udara desa Trunian sangat sejuk. Suhunya rata-rata 17 derajat Celcius dan dapat turun sampai 12 derajat Celcius. Danau Batur dengan ukuran panjang 9 km dan lebar 5 km merupakan salah satu sumber air dan sumber kehidupan agraris masyarakat Bali Selatan dan Timur. Atraksi yang menarik dari desa Trunian adalah tata cara penguburan jenazah bagi penduduknya yang telah meninggal. Cara pemakaman masyarakat Trunian ada 2 macam, yaitu meletakkan jenazah di atas tanah di bawah udara terbuka yang disebut dengan istilah mepasah. Orang-orang yang dimakamkan dengan cara mepasah adalah mereka yang pada waktu matinya termasuk orang-orang yang telah berumah tangga, orang-orang yang masih bujangan, dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal. Yang kedua adalah dikubur atau dikebumikan. Orang-orang yang dikebumikan setelah meninggal adalah mereka yang cacat tubuhnya atau pada saat mati terdapat luka yang belum sembuh, seperti misalnya terjadi pada tubuh penderita penyakit cacat, lepra, dan lainnya.
Orang-orang yang mati dengan tidak wajar seperti dibunuh atau bunuh diri juga dikubur. Anak-anak kecil yang gigi susunya belum tanggal juga dikubur saat meninggal. Kawasan Toyo Bungkah. Toyo Bungkah termasuk wilayah Desa Batur. Terletak di kaki Gunung Batur atau di pinggir barat Danau Batur, yang jaraknya kurang lebih 38 km dari kota Bangli dan 78 km dari kota Denpasar. Toyo Bungkah merupakan sumber mata air panas alam yang sehari-harinya dimanfaatkan untuk merendam badan karena dianggap dapat menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit kulit. Airnya ditampung pada suatu kolam kecil yang terletak di sebelah Danau Batur. Karena letak kolam air panas sangat berdekatan dengan Danau Batur, maka pandangan ke arah danau menjadi bebas, sehingga dari kejauhan tampak pemandangan yang indah. Di sebelah timur laut Danau Batur, tampak desa Trunian yang dikelilingi daerah perbukitan yang menghijau. Di samping pemandangannya yang sangat indah, Toyo Bungkah berhawa sejuk. Dalam perjalanan menuju Toyo Bungkah, kita akan menikmati panorama yang indah, seperti panorama gunung dan Danau Batur, aneka jenis pohon, serta tumpukan bekas-bekas lahar yang sudah menjadi batu karang. Toyo Bungkah memiliki daya tarik serta keindahan, hingga banyak dikunjungi para wisatawan. Di tempat ini terdapat 2 kolam air panas yang berdekatan, yaitu kolam air panas alam yang bisa dipergunakan untuk umum dan kolam untuk para wisatawan. Pura Batur. Pura Batur sudah ada sejak Empu Kuturan, yaitu abad ke-10 sampai permulaan abad ke-11. Luasnya areal dan banyaknya pelinggih-pelinggih, maka diperkirakan bahwa Pura Batur adalah penyiwi raja-raja yang berkuasa di Bali, sekaligus merupakan kayangan jagat. Sebelum letusan Gunung Batur yang dahsyat pada tahun 1917, Pura Batur terletak di kaki Gunung Batur, dekat tepi barat daya Danau Batur. Beberapa lontar suci Bali kuno menceritakan asal mula Pura Batur yang merupakan bagian dari Sat Kayangan. Menurut lontar tersebut, Pura Batur adalah pura Sat Kayangan yang tergolong kayangan jagat untuk memuja Tuhan sebagai dewa kemakmuran. Selain beberapa objek wisata tersebut, beberapa objek wisata lainnya di Kabupaten Bangli, seperti air terjun Dusun Kuning, Bukit Demuleh, Bukit Jati, Desa Kedisan, Desa Pengotan, Monumen Pahlawan Penglipuran, Museum Gunung Batur, Wisata Bangli, Pura Batur, Pura Dalam Balingkang, Pura Pancering Jagat, Pura Pucak Penulisan, Pura Pucak Sari, dan Pura Taman Bali Raja.